Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan kita akan mulai pelajaran kita jamaah. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai pernikahan ya. Karena pernikahan adalah berkah yang sangat besar, Masya Allah. Dan setiap pasangan dalam pernikahan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi dengan cara yang penuh kasih. Untuk kepentingan terbaik keluarga. Tapi ada tapinya lagi nih, kalau misalnya pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan. Nauzubillahi min dzalik ya. Tapi memang harus kita pelajari, dan tema kita pagi hari ini adalah ketika kita bercerai. Semoga ini tidak terjadi ya, tapi pentingnya ilmu adalah supaya kita bisa mengantisipasi itu semua jamaah yang ada di rumah. Langsung aja yuk, aku punya tayangan nih, kasus perceraian meningkat drastis jamaah. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Kantor Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur hampir setiap hari tidak pernah sepi. Yang mengantre mayoritas para pemohon yang masih berusia cukup muda. Angka cerai gugat menduduki urutan tertinggi di pengadilan agama ini. Di masa pandemi ini perekonomian sangat turun, Mas. Awalnya suami saya jarang pulang, jarang perhatian, jarang nafkahi anak. Tahu-taunya itu selingkuh di belakang saya. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Iya, Kak. Belakangan ini banyak banget nih yang lagi ya emosi mungkin karena pandemi, karena berbagai macam hal gitu kan. Betul. Tapi yang sangat disayangkan sekali Bunda ketika lagi emosi, Iya. tiba-tiba gampang banget ngomong cerai gitu. Nah, Sebenarnya hukum cerai dalam Islam seperti apa sih Bunda Tuti? baik Kak Sony, bismillah ya, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk untuk kita. Amin ya Allah, amin. Iya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Mohon izin Habib, mohon izin Kak Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, jamaah Islam itu indah yang tercinta dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para guru-guru kita. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Setelah melihat tayangan tadi, ya Allah sedih. Kemudian juga kita merasa ikut prihatin karena tingkat perceraian di negara kita ini termasuk yang tinggi. Kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan kita melihat tayangan seperti tadi. Jika mengutip dari landasan Al-Quran tentang hukum daripada bercerai, di dalam surah Al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Maka jika pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi, berketetapan untuk bercerai, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hukum daripada bercerai itu banyak sekali ya, kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita. Pertama, bisa jadi wajib. Bagaimana bercerai itu wajib? Jika salah satu di antara pasangan kita keluar dari agama kita atau murtad, maka disinilah kita dibolehkan untuk bercerai. Tapi mudah-mudahan keluarga kita, Allah jaga iman kita, Islam kita. Ya Allah, mudah-mudahan pemirsa semuanya akan selalu istiqomah, qonitin, qonitat dalam memegang agama Allah. Jangan sampai kita keluar dari agama Allah. Kemudian perceraian ini wajib hukumnya jika di antara keduanya itu sudah tidak bisa lagi didamaikan dengan cara apapun. Dengan cara musyawarah, ada hakam di antara keduanya, tetap saja terus dan terus menerus. Maka salah satunya juga di antaranya bisa melakukan perbuatan keji, itu sebetulnya ya Allah sedih ya kalau seperti itu hukumnya wajib. Yang kedua, hukum daripada cerai itu sunnah. Bagaimana hukumnya sunnah? Jika suami sudah sama sekali tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada istrinya, atau sudah tidak sanggup lagi melakukan kewajiban kepada istrinya. Atau jika istri sudah tidak bisa lagi menjaga kehormatannya dan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
melayani suami, kemudian mentaati dan beribadah kepada Allah, dinasehati tetap membangkang, diajak tetap saja tidak mau, dibimbing lagi untuk beribadah utamanya, kewajiban beribadah dilalaikan. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah makruh. Makruh ini adalah jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Contoh, istrinya soleha, beriman, bertakwa, taat kepada suami, melaksanakan kewajiban kepada suami, dan rumah tangga itu masih bisa dipertahankan, maka di situ mubah. Tapi kalau betul-betul dua-duanya sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada lagi kecocokan, ya bagaimana lagi? Cuman ini caranya, satu-satunya. Yang keempat adalah haram. Haram itu adalah dilakukan jika salah satunya, kemudian salah satu istri itu sedang dalam keadaan haid, kemudian dalam keadaan nifas, dan juga istri itu dalam keadaan ketaatan kepada suami, baru selesai melaksanakan kewajiban, tiba-tiba suaminya tanpa ada alasan, nggak ada reason apapun, dicerai gitu. Itu haram. Karena kita tidak tahu setelah melakukan hubungan kewajiban suami istri, apakah dia akan hamil ataupun tidak. Maka ketika kita memikirkan, ini adalah jalan yang betul-betul tidak boleh kita lakukan, tapi hanya dengan cara ini, maka makruh. Ada juga hukum makruh itu. Kalau sudah memang tidak ada lagi kesepakatan yang bisa kita persatukan kembali, maka mudah-mudahan sebelum kita melakukan keputusan yang betul-betul kita sepakati bersama dalam perceraian ini, mudah-mudahan bisa menjaga daripada keharmonisan rumah tangga kita. Itu Kak Sonia. Terima kasih Bunda untuk merinding penjelasannya. kalau bicara tentang iya gak perceraian enak ya ini kayaknya rasanya, tapi memang harus belajar ya Bunda Iya, ya. Ustadz Syam, ketika pasangan suami istri kan memang harus mencari jalan keluar dari setiap permasalahan ya Ustadz Syam ya. Tadi Bunda Tuti juga menjelaskan ada sesuatu yang diperbolehkan bercerai dengan alasan-alasan tertentu yang tadi sudah disebutkan sama Bunda Tuti. Nah sebenarnya jamaah juga, aku juga pengen tahu juga nih sama jamaah, ada gak sih tanda-tanda nih ketika memang si suami istri ini memang harus bercerai gitu? Kelihatannya rumah tangga kayak udah gak bisa dipersatukan lagi, ada tanda-tandanya gak sih Ustadz Syam? Tabe kembali guruku Habib Utsman, Silakan, Mas Ustaz. Soni, Bunda Tuti serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kami memulai, insyaallah kami menyampaikan kepada seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah, bahwa ternyata perceraian itu, perpisahan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berarti bahwa kita tidak boleh melakukannya. Ada kondisi-kondisi di mana kondisi tersebut mengharuskan untuk terjadi perpisahan, yang mana sebahagiannya sudah disampaikan oleh Bunda Tuti. Namun kembali lagi, kami tidak pernah menyarankan untuk yang namanya perpisahan, karena bagaimana mungkin kami menyarankan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda situasi kondisi rumah tangga yang memang sudah diharuskan untuk yang namanya perceraian? Yang pertama, tanda yang paling umum adalah sudah terjadi banyak kezaliman di dalamnya. Banyak terjadi kezaliman, ini maknanya luas sekali. Kezaliman contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, sang suami sangat membenci istrinya tapi tidak mau menceraikan. Dia benci istrinya tapi dia tidak mau menceraikan. Ini kan perempuannya digantung. Istrinya digantung. Padahal kelihatan sekali bahwa sang suami ini membenci istrinya. Tidak mau menyentuhnya, tidak mau memandangnya. Setiap berbicara dengannya selalu dengan pandangan membenci. Tidak menjadikan istrinya qurrata ayun baginya. Dan dia selalu marah ketika melihat istrinya. Memang tidak ada rasa kasih di dalamnya. Tidak ada lagi sakinah di dalamnya. Maka saat itulah tanda atau situasi sang istri boleh. Kami tidak menganjurkan. Tapi boleh untuk melayangkan gugatan cerai. Karena apa? Karena ternyata digantung. Karena ternyata dia digantung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak mengharamkan, ya, tidak sampai mengharamkan perceraian? Karena memang ada kondisi di mana sang pemimpin rumah tangganya berbuat zalim terhadap istrinya. Kezaliman itu terjadi di dalam rumah tangga. Yang pertama, sang suami sangat membenci istrinya. Entah dengan alasan apa itu, entah mungkin dia karena tidak menyukai istrinya dari awal, atau mungkin karena perjodohan, atau mungkin karena wallahu
wallahu alam penyebabnya apa, tapi dia sangat membenci istrinya, sangat terlihat, sangat nyata dia membenci istrinya dengan menganiaya istrinya dengan verbal ataupun non verbal, maka dari itu sang istri boleh melayangkan gugatan cerai. Kami tak bermaksud untuk menganjurkan, namun inilah kondisi yang pertama, yakni terjadi banyak kezaliman. Yang kedua, kezaliman yang seperti apa yang terjadi? Sudah tidak yang namanya melaksanakan kewajiban dan juga hak-haknya sudah tidak terpenuhi. Baik sang suami ataupun sang istri. Bukankah ketika orang melaksanakan ijab kabul ada sigat takliknya? Jikalau sang suami tidak memenuhi nafkahnya, jikalau sang suami mendiamkannya, jikalau sang suami demikian dan demikian dan demikian. Intinya rumah tangga itu mencari sakinah, ketenangan di dalamnya. Dan tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan jikalau di dalamnya terjadi kezaliman-kezaliman. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya kezaliman dan mengharamkan kezaliman. Karena kezaliman itu adalah zulumat atau kegelapan nanti di hari kiamat. Ada kondisi di mana sebuah rumah tangga bukan lagi tujuannya, goalnya adalah surga. Namun ternyata semakin lama dia berumah tangga, semakin banyak kezaliman terjadi. Semakin banyak kezaliman terjadi, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami sebaliknya, maka itu adalah semakin banyak dosa yang akan kita dapatkan. Apa sih rumah tangga jikalau di dalamnya hanya ada dosa? Bukankah kita berumah tangga untuk mendapatkan keberkahan? Bukankah kita berumah tangga untuk mendapatkan pahala? Namun ternyata tidak sedikit di antara kita dalam rumah tangganya justru mendapatkan dosa yang banyak. Setiap hari dengan pandangan benci, akhirnya sang istri juga membalas, lo benci sama gue juga bisa benci kok sama lo. Lo zalim sama gue juga bisa zalim kok sama lo. Lo pikir perempuan harus selalu tertindas, perempuan juga punya power. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya kezaliman. Kondisi yang seperti ini adalah salah satu ciri atau tanda di mana sebuah rumah tangga yakni akan berakhir pada akhirnya, namun itu bukan anjuran, hanya sebagai yang namanya pintu darurat atau yang terakhir untuk kita laksanakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, berarti kalau misalnya jamaah ngerasa rumah tangganya ada tanda-tanda tersebut yang tadi sudah disebutkan. Betul. Paling nggak coba diperbaiki dulu ya Ustaz Syam Coba ya. diperbaiki dulu, Coba kezaliman diperbaiki itu dulu. dilawan dengan keadilan. Baik, Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Aku punya tayangan nih jamaah nih, menolak dipisahkan dari ayahnya. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Seorang anak bernama RJ usia 5 tahun harus rela dipisah dari ayah kandungnya lantaran putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi memberikan hak asuh kepada sang ibu. RJ menjadi sengketa orang tuanya yang sudah resmi bercerai. Sesuai putusan pengadilan, dia harus diambil dari ayahnya untuk diasuh ibu kandungnya. Tugas eksekusi berusaha membujuk, namun RJ justru menangis dan memegangi kaki ayahnya. Bib, kalau ngeliat tayangan ini sebenarnya ini yang ditakutkan dari kalau misalnya terjadi perceraian ya Bib ya. Anak gitu ya Bib ya. Kan kasihan anak masih kecil belum ngerti apa-apa gitu ya. Nah akhirnya muncullah pertanyaan bagaimana nih Bib cara menjelaskan ke anak nih kalau orang tuanya itu sudah tidak bisa bersama lagi Bib. Aku mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan Mas Ani, afwan saja, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin ya Bisa Allah. diamalkan untuk dirinya, istrinya, suaminya dan anak-anaknya, insyaallah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Boleh menjelaskan perceraian kepada anak tapi jangan menceritakan keburukan-keburukan salah satu di antara orang tuanya. Yang akhirnya apa? Berdampak pada sang anak, menjadikan sebuah kebencian, menjadikan sebuah tanam dalam dirinya tuh, menanamkan sebuah kebencian sampai usia besarnya. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya buruk terhadap anak dan orang tuanya. Dan sebetulnya
nggak perlu kita menjelaskan ketika anak tidak bertanya. Dan tidak perlu menjelaskan secara detail terhadap anak. Akhirnya apa? Timbul satu masalah dalam hati dan pikirannya. Kalau ditanya boleh jelaskan, singkat, padat, jelas. Kalau misalnya nggak ditanya, jangan. Jangan menjelaskan segala sesuatunya, akhirnya membuat pikiran terhadap anak tersebut. Dan juga tidak boleh berbohong kepada anak. Akhirnya apa? Dia bohong tentang perceraiannya. Akhirnya anak berpikir nanti ini bisa merusak daripada hubungan antara anak dan orang tuanya. Karena apa? Sudah dibohongin. Akhirnya dendam. Timbulnya tidak kepercayaan terhadap anak dan orang tuanya. Orang tua harus mengetahui hukum hak asuh sesuai dengan syariat Islam. Yang dimana wajib bagi ayah untuk mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Dan tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Dan juga bagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku ini dulu aku yang gendong, aku yang nyusuin, aku yang menjaga, aku yang merawat, aku yang mendidiknya. Ayahnya datang kepadaku ketika setelah menceraikanku. Dia ingin mengambil anaknya dariku. Apa jawaban Rasulullah SAW? Anti ahakku bihi malam tankehi. Jelas bahwasanya engkau lebih berhak. Jadi perempuan itu ternyata lebih berhak. Ibunya lebih berhak terhadap anaknya. Dengan catatan, kalau perempuan itu belum menikah. Jadi ibu itu mempunyai hak terhadap anaknya kalau belum menikah. Dan kalau misalkan sudah menikah gimana? Haknya itu kembali terhadap ayahnya. Kalau anak laki-laki sudah dewasa, anak bisa memilih mana yang baik untuknya di antara keduanya. Kalau misalkan anak perempuan berbeda nih. Kalau anak perempuan di atas usia 7 tahun, maka jatuh kepada bapaknya, itu pun kalau ibunya belum menikah. Tapi kalau misalkan ibunya sudah menikah, maka diserahkan kepada bapaknya. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai anak yang dimana kita didik dengan didikan agama, kita didik dengan didikan yang dimana diajarkan syariat agama, bahwasanya anak tersebut adalah anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh soleha. Orang tua bercerai, orang tua berpisah, tetap orang tua tersebut bagaimana caranya mendidik anak agar anak tersebut menjadi anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Masukkan ke majelis ta'lim, dekatkan kepada orang-orang yang alim, dekatkan kepada orang yang soleh, dekatkan dengan orang yang soleha. Agar apa? Tertanam dalam diri dan jiwanya mencintai Allah dan Rasulnya dan bagaimana mencintai kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita dan semuanya dan penonton Islam itu indah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Karena aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Ustadz, kalau misalnya perceraian kan udah pasti godaan setan ya. Yang akhirnya kita dibisikin, ayo bercerai apa segala macam gitu kan. Berantem lah gitu. Nah, gimana nih supaya kita terhindar dari bisikan setan? Itu poinnya sebenarnya Ustadz Syam. Caranya gimana? Bisikan setan atau bisikan teman Ustaz Syam? Waduh. Ya karena setan itu juga bisa bentuknya jadi teman. Ini kayaknya kalau udah angkat PSG kayaknya complicated nih. Kalau udah begini tuh berarti udah mulai membuka gimana caranya. Atau udah mumet nih? Tapi insya Allah akan dijawab setelah yang satu ini. Oke, berarti setelah yang satu ini ya. Insya Allah. Baik jamaah. Naik juga. Ente pusing juga? Iya. Mumet nih kayaknya setelah yang satu ini. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.